Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. 5 pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini sedang tanpa klub. Masa depan mereka penuh teka-teki. Port FC bukan klub sembarangan. Inilah kekuatan tim Asnawi yang bakal jadi mimpi buruk tim Indonesia di Piala Presiden 2025. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Musim 2024 hingga 2025 sudah resmi berakhir. Namun, tidak seperti selebrasi biasanya, ada 5 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang justru memasuki periode paling tak pasti dalam karir mereka. 5 pilar merah putih ini kini tengah menganggur. Kontrak bersama klub lama telah berakhir, tapi klub baru belum juga diumumkan. Nasib mereka di level klub jadi perbincangan panas, terlebih karena kelimanya merupakan bagian penting dari tim nasional. Pertanyaannya, akan kemana mereka setelah ini? Tom Haye, sang jenderal lini tengah tanpa pangkalan. Tom Haye adalah nama pertama yang paling mencolok. Gelandang bertalenta ini resmi dilepas Almere City setelah hanya semusim memperkuat klub tersebut. Ironisnya, Almere juga mengalami nasib pahit, degradasi dari Eredivisie ke Eerste Divisie. Dengan usia 30 tahun dan masih sangat layak tampil di level atas, Tom justru berstatus tanpa klub. Julukan, El Profesor, bukan tanpa alasan. Distribusi bolanya tenang, presisi, dan selalu mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya. Kini, ia ramai dikaitkan dengan klub raksasa Liga 1, Persija Jakarta. Namun hingga saat ini, rumor tersebut masih menggantung. Tak ada konfirmasi, tak ada penampikan. Yang pasti, para penggemar merah putih kini dibuat penasaran. Akankah Tom kembali ke Asia dan bermain di Liga 1? Atau masih ada klub Eropa lain yang tertarik? Justin Hubner, bek muda dengan masa depan tak pasti. Berstatus salah satu prospek paling menjanjikan, Justin Hubner justru menghadapi dilema besar. Wolverhampton Wanderers tak memperpanjang kontraknya, dan itu berarti akhir perjalanan Hubner di kompetisi Inggris. Meski pernah dipinjamkan ke Jepang dan memperkuat Cerezo Osaka, kini ia kembali ke titik nol. Masih berusia 21 tahun, posturnya tinggi, dan skill defensifnya sudah terasa baik di Eropa. Semua itu menjadikan Hubner aset langka. Sejumlah klub Liga 1 kabarnya tertarik, tapi masih sebatas kabar angin. Publik juga berharap ia tetap bertahan di Eropa agar terus berkembang di level yang lebih kompetitif. Tapi hingga kini, belum ada satupun klub yang resmi meminangnya. Rafael Struijk, mesin serangan yang terombang-ambing. Rafael Struijk tak lagi jadi bagian dari Brisbane Roar. Kontraknya tak diperpanjang, dan kini penyerang muda berusia 22 tahun ini sedang berada dalam situasi bebas tapi bingung. Kemampuannya untuk bermain di banyak posisi dan eksplosivitas pergerakan membuatnya jadi incaran beberapa klub. Bali United disebut-sebut siap membawanya ke Liga 1. Tapi sekali lagi, belum ada pernyataan resmi dari klub maupun dari sang pemain. Dengan usia yang masih sangat muda, banyak yang berpendapat Rafael masih bisa berkarir di luar negeri. Tapi tanpa klub, semua itu hanya sebatas kemungkinan. Apakah Struijk akan kembali ke Eropa? Atau menerima pinangan dari klub Indonesia dan jadi juru gedor utama timnas dari kompetisi lokal? Shain Patinama, bek kiri flamboyan yang belum berlabuh. Shain Patinama sempat tampil memukau bersama Viking FK di Norwegia, lalu mencoba peruntungan di Belgia bersama KAS Eupen. Tapi sayangnya, klub terakhir itu memutuskan untuk melepasnya. Kini, Shain berstatus tanpa klub dan tengah mencari petualangan baru. Buriram United dari Thailand sempat dikabarkan tertarik, bahkan sang pemain kedapatan berada di kota itu. Selain itu, Bayangkara FC yang baru promosi ke Liga 1 juga disebut berminat. Tapi, Shain menegaskan bahwa dirinya belum menandatangani kontrak dengan siapapun. Dengan kemampuan menyerang dari sisi kiri, crossing akurat, dan kecepatan tinggi, Shain adalah aset besar bagi timnas. Tapi jika terlalu lama tanpa klub, ia bisa kehilangan sentuhan dan kebugaran. Waktu makin mendesak, dan keputusan besar harus segera dibuat. Jordi Amat, sang jenderal veteran kini jadi buronan klub. Di usianya yang ke-33 tahun, Jordi Amat masih punya segalanya. Pengalaman, kepemimpinan, dan ketenangan di lini belakang. Namun,
Kontraknya dengan Johor Darul Ta'zim telah habis, dan hingga kini ia belum mengumumkan pelabuhan baru. Dua raksasa Liga 1, Persija Jakarta dan Persib Bandung, dikabarkan bersaing untuk memboyong ex-pemain Swansea City itu. Namun, gosip juga menyebut Amat ingin kembali ke Spanyol dan menutup karir di tanah kelahirannya. Sampai detik ini, semuanya masih berupa spekulasi tanpa kejelasan. Jika kembali ke Eropa, Amat bisa tetap bersaing di level yang bagus. Tapi jika memilih Liga 1, kehadirannya jelas akan mendongkrak kualitas kompetisi dan mental pemain muda. Kelima pemain ini bukan hanya bintang biasa. Mereka adalah tulang punggung timnas Indonesia. Ketika masa depan mereka di klub tak menentu, maka ini bukan sekadar gosip transfer biasa. Ini juga menyangkut arah dan kestabilan timnas ke depan. Klub baru mereka akan memengaruhi kebugaran, performa, dan tentu saja peluang tampil maksimal di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini semuanya ada di tangan waktu. Siapa cepat, dia dapat. Dan siapa yang terlambat, bisa tertinggal dalam persaingan. Kita tunggu saja kemana langkah kaki para penggawa naturalisasi ini akan berlabuh. Port FC bukan klub sembarangan. Inilah kekuatan tim Asnawi yang bakal jadi mimpi buruk tim Indonesia di Piala Presiden 2025. Port FC siap mencuri perhatian di ajang Piala Presiden 2025. Klub yang kini diperkuat oleh bintang timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, ini bukanlah tim asing yang datang hanya untuk meramaikan turnamen. Mereka datang sebagai penantang serius. Bukan sekadar numpang lewat, Port FC adalah tim kuat dari Thailand yang telah lama menjadi kekuatan utama di sepak bola Asia Tenggara. Nama besar Port FC bukan dibangun dalam semalam. Klub ini sudah eksis sejak 1967, saat pertama kali berdiri dengan nama Port Authority of Thailand FC. Awalnya, mereka mewakili institusi pemerintah, yakni Otoritas Pelabuhan Thailand. Berbasis di jantung kota Bangkok, tepatnya distrik Long Toi, Port FC menjelma jadi salah satu klub paling bersejarah di negeri Gajah Putih. Sejarah panjang mereka ditandai dengan koleksi trofi yang mengesankan. 8 gelar Piala Kor Royal dan 6 Piala Ratu menjadi bukti bahwa klub ini pernah berada di masa keemasan. Tapi kejayaan mereka tidak hanya tertinggal di masa lalu. Kebangkitan Port FC terjadi dalam dekade terakhir, khususnya setelah diambil alih oleh figur luar biasa, Madam Pang. Era Madam Pang, awal perubahan besar. Tahun 2015 menjadi titik balik. Klub diambil alih oleh Nualpan Lamsam, wanita berpengaruh di dunia bisnis dan politik Thailand. Sosok yang akrab disapa Madam Pang ini bukan orang sembarangan. Ia adalah pemilik Portco, Taipan Asuransi Papan Atas, serta manajer tim nasional Thailand. Ketika tangan dinginnya menyentuh Port FC, arah klub berubah total. Port FC yang dulu hanya berbekal sejarah, kini disulap jadi kekuatan modern. Investasi mulai digelontorkan, infrastruktur dibenahi, dan manajemen diperkuat. Bahkan, pada 2017, legenda Thailand Kiatisuk Senamuang sempat ditunjuk sebagai pelatih. Meski kerjasamanya singkat, keputusan itu menunjukkan keseriusan mereka membangun tim. Puncak kesuksesan di era Madam Pang datang pada tahun 2019. Port FC mengangkat trofi Piala FA Thailand setelah menumbangkan Ratchaburi Metropole dengan skor 1-0. Ini bukan sekadar gelar, tapi simbol bahwa Port FC telah kembali ke jajaran elit sepak bola Thailand. Stabil di papan atas, kini merambah Asia. Stabilitas menjadi kata kunci dalam performa Port FC. Dalam 3 musim terakhir, mereka selalu finish di 4 besar Thai League 1. Konsistensi ini membuktikan bahwa Port bukan tim euforia semusim, melainkan kekuatan yang terus dibentuk secara sistematis. Capaian ini membuka pintu ke panggung Asia. Pada 20 Juni 2024 lalu, AFC resmi mengumumkan bahwa Port FC akan tampil di fase grup AFC Champions League 2 2024-25. Ini adalah turnamen antar klub Asia level kedua yang diisi oleh tim-tim kuat yang belum mencapai kasta tertinggi. Port FC akan membawa nama Thailand di ajang ini, membuktikan bahwa mereka layak bersaing secara regional. Asnawi dan Legiun kuat, siap beraksi di Piala Presiden. Kini, salah satu kebanggaan Indonesia, Asnawi Mangkualam, turut jadi bagian dari kekuatan Port FC. Kehadirannya di klub tersebut bukan hanya membawa warna baru bagi Port, tetapi juga menambah daya tarik tersendiri di mata penggemar Indonesia. Asnawi yang dikenal dengan determinasi tinggi dan kemampuan bertahan yang solid, jelas akan jadi tumpuan dalam ajang Piala Presiden. Namun, Port FC bukan hanya soal Asnawi.
Mereka juga punya jajaran pemain lokal yang berpengalaman, serta legiun asing yang terbukti tajam. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.